Coba lihat kiri kanannya, kasih senyum sukacitanya dong. Lihat kiri kanannya, kamu luar biasa. Kamu diberkati Tuhan. Puji nama Tuhan. Sebelum kita mulai ibadah, saya undang Bapak Ibu untuk bangkit berdiri. Kita berdoa terlebih dahulu. Masukkan hati kita, mulai ibadah kita untuk hari ini. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur buat hari ini Tuhan. Terima kasih buat kebaikan, anugerah-Mu melimpah buat setiap kami Tuhan. Di mana dalam waktu seminggu sepekan Tuhan, Engkau memberkati kami, Engkau memberkati kami dalam segala kesehatan, kekuatan Tuhan, segala pekerjaan kami, usaha kami diberkati ya Bapak. Biarlah Tuhan hari ini Tuhan kami datang di hadapan-Mu Tuhan untuk beribadah kepada Engkau Tuhan, untuk membawa korban syukur di hadapan-Mu Tuhan Yesus. Biarlah Tuhan kami minta Tuhan hadirat Roh-Nya Tuhan turun atas kami Tuhan Yesus. Kemuliaan-Mu Tuhan Yesus hadir Tuhan dalam ibadah kami ya Bapak, sehingga Tuhan kekudusan-Mu melingkupi hati dan pikiran kami Tuhan Yesus, sehingga kami bawa Tuhan dengan syukur di hadapan-Mu Tuhan, Engkau sembahkan, Engkau melayani kami Tuhan. Perkenankan kami semua Tuhan Yesus, segala roh jiwa dan akal pikiran kami ya Bapak, sehingga di mana kami membawa syukur di hadapan-Mu Tuhan, ada hadirat-Mu Tuhan, surga bergetar Tuhan dalam ibadah kami ya Bapak. Urapi kami semua Tuhan, urapi kami Tuhan dari OML Singa Imam pemusik-Mu Tuhan. Kami butuh hadirat-Mu, kami butuh kuasa hikmat yang dari Kau Tuhan, sehingga alunan lagu pujian penyembahan dari surga Tuhan Yesus membuat suasana keharmonisan, suasana-Mu katakan dari surga ya Bapak. Berkati Tuhan, berkati juga Tuhan untuk hamba-Mu Tuhan yang akan menyembahkan firman-Mu Tuhan, buat pastor Tuhan, biarlah Engkau mengurapi dengan kuasa hikmat, pewahyuan-Mu lebih lagi Tuhan Yesus, sehingga Engkau menyingkapkan Tuhan dengan firman-Mu, sehingga Engkau memberikan setiap firman-Mu Tuhan Yesus menusuk di setiap hati dan pikiran kami Tuhan Yesus, sehingga firman-Mu Tuhan tertanam di mana kami makan, ada suatu kuasa mujizat, ada kuasa yang terkuasa, kemerdekaan Tuhan dan pertobatan di dalam firman-Mu ya Bapak, sehingga kami Tuhan dengan firman-Mu, sehingga kami menyelidiki sikap meresponi dengan firman-Mu Bapak. Kami Tuhan hamba-Mu ya Bapak, untuk segala sesuatu untuk menyampaikan firman-Mu ya Bapak. Berkati ya Bapak, berkati juga Tuhan untuk kembali sidang kami Tuhan, berserta dua wakil kami Tuhan. Jamaah Tuhan, pakai Tuhan lebih dahsyat lagi Tuhan, mereka Niko Tuhan, urapi lebih lagi Tuhan Yesus, berikan kepekaan tajam rohnya Tuhan Yesus, visi misi lebih lagi Tuhan Yesus, sehingga balas sidang kami Kau pakai lebih dahsyat lagi sebagai messenger Pentecost yang ketiga Tuhan Yesus. Kami percaya dengan kuasa Pentecost ketiga Tuhan, ada api Tuhan Yesus yang akan menjalar Tuhan, yang akan membangkitkan Tuhan Yesus. Kuasa Roh Kudus Tuhan berkarya dengan kuasa-Mu ya Bapak. Kami percaya api Pentecost Tuhan boleh mengerti maksud dan tujuannya Tuhan Yesus untuk di gereja-Mu Tuhan, maupun di lokal maupun di luar negeri Bapak, dengan karya Roh Kudus Bapak. Berkati Pastor Riko dengan segala kesehatan, kekuatan Tuhan Yesus untuk hamba-Mu dimanapun dia melayani Kau ya Bapak. Satukan Tuhan keunitian atas kedua wakil kami maupun seluruh hamba-hamba-Mu Tuhan di bawah GBK Suboto Tuhan, dengan satu tujuan, satu visi, misi yang Kau berikan Tuhan, untuk terwujudnya penuaian beribu-ribu rasa akan tergenapi Bapak. Berkati Bapak, berkati juga Tuhan buat hamba-Mu Pastor William, Ibu Gembala Tuhan, Ibu Pauline Tuhan, di Cikampek Tuhan. Saya percaya Tuhan memberkati, Tuhan memberi kekuatan Tuhan Yesus. Engkau yang berikan hikmat Tuhan, dengan visi di Cikampek Tuhan 10.000 jiwa pasti tergenapi Tuhan. Dengan melihat setiap cabang-cabang Tuhan menuai dalam Kau Tuhan Yesus, sehingga cabang-cabang Tuhan api Pentecost pun ada Tuhan di Cikampek Tuhan, di setiap cabang-cabang ini Tuhan akan ada penambahan setiap jiwa-jiwa, memenuhi sampai Tuhan setiap penduduk-Mu Tuhan, sampai pengembangan Tuhan setiap cabang memenuhi target 30 cabang Tuhan Yesus, pengembangan Cikampek ya Bapak. Kami percaya Tuhan kegerakan alam pasti terjadi di bawah Cikampek ya Bapak. Diberkatilah ya Bapak seluruh pengembangan Cikampek, seluruh pekerjaan Tuhan, dengan unity Tuhan, persatuan hati yang Kau berikan Bapak. Berkati ya Bapak, berkati juga Tuhan untuk gembala kami yang kami kasih Tuhan, buat Pastor Hengki, beserta Ibu Gembala kami Tuhan. Pakai juga lebih dahsyat lagi Tuhan, Kau beri kekuatan, kemampuan Tuhan sebagai leadership kami Tuhan di GBI Pademangan Tuhan. Kami sangat percaya Tuhan, dengan visi kami juga boleh tergenapi Tuhan. 5.000 jiwa Tuhan Yesus, 5.000 jiwa Tuhan Yesus. Kami minta belas kasih-Mu Tuhan, lawatan-Mu terjadi Tuhan Yesus, untuk di
digawe pada mangan Tuhan Yesus, sehingga kau melihat Tuhan bangku-bangku yang kosong Tuhan yang akan terpenuhi dengan jiwa-jiwa baru Tuhan Yesus, untuk target 50 jiwa per bulan Tuhan. Per month Tuhan Yesus, jiwa-jiwa akan hadir Tuhan Yesus di dalam ibadah kami ya Bapa. Kami butuh kasih-Mu Tuhan yang melawat Tuhan Yesus, dengan kami tetap Tuhan ini ada di wilayah ini di Pademangan Barat, Pademangan Timur, Sunter, Mayoran, seluruh Tuhan yang ada domisili di Jakarta Utara, dilawat Tuhan ya Bapak. Kami percaya Tuhan, everyone for Jesus Tuhan akan hadir Tuhan Yesus dengan kemuliaan Tuhan di kami Pademangan ya Bapak. Berkati Bapak, berkati Tuhan keluarga besarnya Tuhan, Bapak Tuhan, segala pekerjaan, usaha setiap anak-anaknya yang bekerja di luar negeri maupun di dalam negeri, Tuhan memberkati, Tuhan menyertai Bapak dengan seluruh aspek kehidupan keluarganya Bapak, diberkati. Berkati Tuhan untuk negeri kami cintai, bangsa negeri kami, bangsa kami Tuhan, Indonesia Tuhan Yesus. Kami percaya Tuhan, everywhere Lord Jesus Tuhan, kemuliaan-Mu ada untuk bangsa kami. Tuntun Tuhan untuk bangsa kami buat hari ke depan ya Bapak, di mana bangsa kami Tuhan Yesus ada pengharapan dari Engkau Tuhan, pengharapan Tuhan untuk di dalam Tuhan mentransformasikan negeri kami Tuhan Yesus yang takut akan Kau Tuhan, di mana kepemimpinan kami itu yang terbaru Prabowo Gibran ya Bapak. Jamah Tuhan Yesus, sungguhkan hatinya Tuhan yang teguh Tuhan Yesus, yang beradab, yang berjiwa besar, yang adil, yang punya integritas yang tinggi Tuhan, untuk menjalankan roda pemerintahan bangsa kami buat ke depannya ya Bapak, untuk menuju Indonesia maju, Indonesia emas, Indonesia bangkit di negeri kami ya Bapak. Jamah Tuhan Yesus, pimpin Tuhan dengan tiang api tengawan Tuhan untuk negeri kami cintai Bapak. Berkati juga Tuhan untuk seluruh kepemimpinan yang akan Kau tunjuk Tuhan, seluruh menteri, wakil menteri, dirjen Tuhan Yesus. Kami percaya berikan yang terbaik Tuhan kepemimpinan untuk bangsa kami ya Bapak, dengan kesatuan yang unity untuk negeri kami Tuhan Yesus. Kau pilih yang terbaik ya Bapak, sehingga takut akan Kau Tuhan tercipta di dalam kehidupan ya Bapak, untuk menjalankan kepemimpinan Indonesia baru ke depan ya Bapak. Berkati ya Bapak, berkati juga Tuhan untuk Jokowi, Mahmud Tuhan Yesus. Kami percaya berikan hati yang damai, sejahtera, sukacita, the humble Tuhan, turun Tuhan. Kau berikan hati yang integritas, hati yang eksklusif Tuhan, elegan Tuhan Yesus, di mana akan landing masa tanggal 20 Oktober Tuhan Yesus, masa pensiun ya Bapak. Kami percaya Tuhan, Engkau yang akan berikan kesejukan hati dan pikiran ya Bapak, sehingga power syndrome sudah dihilangkan ya Bapak, sehingga Jokowi Tuhan menjadi masyarakat Indonesia ya Bapak. Berkati ya Bapak. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Roh Kudus. Berkati juga Tuhan untuk bangsa kesayangan-Mu Israel Tuhan. Kami percaya Kau yang menjagai, Kau yang melindungi, Kau yang memagari, Kau yang meluputkan bangsa umat kesayangan-Mu Tuhan Yesus. Biarlah Tuhan, di mana keadaan Timur Tengah Tuhan, dalam keadaan perang Tuhan Yesus, Israel Tuhan Yesus, di tengah-tengah dan di dalam apapun Tuhan Yesus, diserang, dikeroyok Tuhan Yesus, kami percaya Tuhan bekerja. Tuhan Allah dan Yakub dan Israel Tuhan Yesus, Abraham ada di sana untuk melindungi bangsa umat kesayangan-Mu Bapa. Kami percaya everyone for Jesus juga Tuhan akan bertindak Tuhan Yesus, akan bekerja Tuhan di dalam keadaan perang di Tuhan Yesus. Biarlah kehendak-Mu terjadi Tuhan Yesus, semuanya adalah rancangan yang terbaik. Keadaan di Timur Tengah Bapak, diberkatilah bangsa umat kesayangan-Mu Bapak. Terima kasih Bapak, terima kasih inilah kami semua satu umat-Mu hari ini Tuhan Yesus. Sekali lagi Tuhan, layani kami, perkenankan kami Tuhan, untuk kami masuk ke ruang Maha Kudus-Mu Tuhan, untuk memuji, menyembah Engkau di dalam nama Yesus kami mengucap syukur. Haleluya. Amin. Puji nama Tuhan, beri tepuk tangan yang buat Tuhan kita. Baru saya persilakan untuk kembali. Puji nama Tuhan. Tiba saatnya kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan melalui VOP multimedia. Saya persilakan. Dalam Filipi 4 ayat 13 berkata, segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberikan kekuatan. Kita percaya apapun hari-hari ini keadaan kita bersama-sama dengan Tuhan. Mari yang percaya berikan tepuk tangannya buat Tuhan kita. Terima kasih Tuhan Yesus. Ini hati kami, ini kerinduan kami Tuhan. Kami mau sembah Tuhan. Terima kasih Bapa yang Maha. Penolong yang selalu
percaya ketika kami berserah ke dalam tangan-Mu ya Bapa. Perkara-perkara kami Bapa yang Bapa, begitu Engkau ambil alih Bapa, semua boleh selesai Tuhan. Ini hidup kami Bapa. Kami berterima kasih Bapa yang Bapa. Terima kasih Yesus ya Bapa. Terima kasih Bapa. Ku percaya janji-Mu ajaib, menukir dalam kehidupan. Mari berserah penuh. Ku berserah di dalam kekuatan-Mu. Hanya Kau segalanya bagiku. Kami percaya, ku percaya janji-Mu ajaib. Menukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatan-Mu. Ku kami percaya Tuhan. Ku percaya janji-Mu ajaib. Kau ajaib dalam setiap hidup kami. Dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatan-Mu. Hanya Kau segalanya bagiku. Kami percaya janji-Mu ajaib. Menukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatan-Mu. Ku Kita percaya segala perkara Tuhan boleh menangkan kita. Amin. Saatnya kita mau ucap syukur. Kasih tepuk tangannya dulu dong buat Tuhan kita. Mari kasih firman Tuhan. Terima kasih Yesus yang baik. Mari bersama saya katakan, memasuki gerbangnya dengan hati bersyukur, halamannya dengan pujian. Kata siapa? Kata Tuhan ini
Bapak saya silakan untuk duduk kembali. Kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Benar ya Tuhan, dalam hidup kami hanya Yesus jawaban hidup kami. Tak ada satupun yang terluput Bapa daripada-Mu di tempat ini Tuhan. Engkau yang mengenal setiap hati kami, Engkau yang mengenal setiap pribadi kami Tuhan. Bekerjalah Bapa yang maha baik, apa yang menjadi kerinduan-Mu dalam setiap pribadi kami lepas pribadi, sehingga tak ada satupun Bapa yang maha baik. Kami anak-anak Tuhan Bapa yang tidak bersyukur atas perjalanan hidup kami Tuhan Yesus Bapa. Terima kasih Yesus. Ini hati kami Tuhan kami mau persiapkan untuk kebenaran firman-Mu Bapa. Terima kasih Tuhan. Kalau ku cari damai, hanya ku dapat dalam Yesus. Kalau ku cari ketenangan, hanya ku temui di dalam Yesus. Tak satu pun dapat hiburku, tak seorang pun dapat menolongku. Hanya Yesus jawaban hidupku. Sekali lagi kita angkat pujian ini. Kalau ku cari damai, hanya ku dapat dalam Yesus. Ya Tuhan. Kalau ku cari keterangan, hanya ku temui di dalam Yesus. Tak satu pun dapat menghiburku, tak seorang pun dapat menolongku. Hanya Yesus jawaban hidupku. Bersama-Mu Tuhan, bersama Dia hatiku damai, walau dalam lembah kegelapan. Bersama Dia hatiku tenang, walau hidup penuh tantangan. Tak satu pun dapat menghiburku, tak seorang pun dapat menolongku. Hanya Yesus jawaban hidupku. Benar ya Bapak Ibu. Kadang kita suka merasakan dalam hidup kita, kok dia nggak ngerti aku. Aku lagi susah loh, aku udah cerita sama dia, tapi dia kok nggak ngerti aku. Tahu nggak Bapak Ibu? Kita diarahkan Tuhan buat tidak bersandar. Kita boleh bercerita, kita boleh berbagi kepada saudara-saudara kita, supaya apa mungkin mereka mendoakan kita. Tapi tidak harus kita bersandar penuh, kita hanya bersandar kepada Tuhan. Makanya dia bilang bersama Dia. Makanya Tuhan bilang, mari bersamaku. Bersama Dia hatiku damai, walau dalam lembah kegelapan. Bersama Dia hatiku tenang, walau hidup penuh tantangan. Tak satu pun dapat menghibur. Oh Jesus,
Haleluya, haleluya. Kami bersyukur Tuhan, sangat-sangat bersyukur karena kebaikan Tuhan pada pagi hari ini. Kami datang dengan segala beban, pikiran, masalah, dan kami percaya disinilah jawaban Tuhan bagi kehidupan kami. Terima kasih, berbicaralah melalui hamba-Mu ini Tuhan. Sebab tanpa Tuhan, tanpa kuasa Roh Kudus, hamba tidak bisa berbuat apa-apa. Biarlah Tuhan memakai hamba-Mu ini, dan biarlah setiap hati yang mendengar firman Tuhan, biar firman itu akan tertanam dalam setiap hati yang subur, tanah yang subur, sehingga benih firman Tuhan itu akan bertumbuh dan berbuah bagi kemuliaan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami serahkan semua dalam pimpinan Roh Kudus. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Sama-sama katakan amin. Tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Silakan duduk saudara terkasih di dalam Tuhan. Shalom semuanya. Puji Tuhan, terima kasih buat Pak Gembala yang sudah mempercayakan untuk membawakan firman. Saya tadi waktu duduk, waktu nyanyi, saya punya pesan begini. Ya, kita perlu bersyukur sebab perjuangan dari rumah ke tempat ini pasti itu ada harga yang dibayar, betul? Ya, dan saya bersyukur ya, umat-umat Tuhan yang dengan setia datang ke tempat ini, saya percaya pulang akan membawa berkas-berkas. Amin. Berikan tepuk tangan sekali lagi. Oke, mari buka bersama saya Filipi pasal yang keempat. Filipi pasal yang keempat, di dalam ayat yang ke-6 dan 7. Ya, kita akan baca sama-sama saudara. Filipi pasal yang keempat ayat 6 dan 7. 2, 3. Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Katakan amin. Siapa di antara saudara yang hari ini tidak pernah khawatir? Boleh angkat tangan. Kalau ada yang tidak pernah khawatir, saya mau belajar bagaimana caranya hidup tanpa kekhawatiran. Waktu kita bangun tidur, ya, kita aja udah merasa khawatir. Jujur, kadang-kadang kita khawatir, aduh hari ini hari Senin misalnya, ya, kita mau ngapain, mau lakukan apa. Kadang-kadang pikiran kita mulai berpikir-pikir yang negatif, yang susah untuk dicerna. Kadang-kadang semua hal yang akan kita lakukan sebelum kita mengalami, kita udah khawatir, betul nggak? Ya, saudara mungkin pernah merasakan itu. Saya juga pernah merasakan itu. Ya, jadi kekhawatiran itu kayaknya nempel sama hidup kita sehari-hari, sewaktu-waktu. Nah, menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, kekhawatiran itu artinya rasa takut, gelisah, cemas terhadap sesuatu yang belum diketahui dengan pasti. Jadi kalau saya bilang belum terjadi loh, belum terjadi tapi kita udah khawatir. Ya, itu menurut Kamus Bahasa Indonesia. Ya, jadi hidup manusia itu udah pasti ada khawatir. Ya, tetapi siang hari ini ya kita akan belajar bagaimana kita mengatasi rasa khawatir itu. Sebab kekhawatiran itu tidak akan pernah hilang. Ya, selama kita hidup, selama kita bernafas, selama kita melakukan aktivitas apapun, selama kita punya rencana apapun yang kita rancang dalam kehidupan kita, pasti terselip kekhawatiran. Yang setuju katakan amin. Nah, pertanyaannya, kapan rasa khawatir itu hadir dalam hidup manusia? Nah, kekhawatiran pertama kali hadir dalam hidup manusia itu akibat dosa, saudara. Ya, dosa masuk dalam hidup manusia sehingga manusia merasa khawatir. Kalau dilihat dalam Kejadian 3 ayat 8, setelah manusia jatuh di dalam dosa, ya, mereka waktu di Taman Eden mendengar bunyi langkah Tuhan Allah yang berjalan-jalan dalam taman itu pada suatu hari, ya. Lalu mereka bersembunyilah manusia dan istrinya itu terhadap Tuhan di antara pohon-pohonan dalam taman. Kenapa mesti bersembunyi? Sedangkan sebelum jatuh di dalam dosa, mereka bergaul dengan Allah. Ya, mereka tidak pernah takut dengan Allah. Tapi sejak dosa masuk di dalam kehidupan manusia, ya, maka mereka bersembunyi setelah mereka melakukan dosa. Ayat 10 berkata demikian, ia atau Adam menjawab, ketika aku mendengar bahwa engkau ada di dalam taman ini,
aku menjadi takut. Nah, ketakutan ini pertama kali muncul ketika dosa sudah masuk di dalam hidup manusia. Karena aku telanjang, sebab itu aku bersembunyi. Ya, sampai Tuhan bilang, Adam, Adam, di manakah engkau? Kita pikir, apakah Tuhan tidak tahu keberadaan Adam? Tuhan mau bahwa Adam mengakui apa yang sudah dia lakukan. Nah, pada zaman sekarang, pada zaman abad sekarang, apa yang menyebabkan kekhawatiran? Kalau kekhawatiran itu sudah ada dari sejak manusia jatuh di dalam dosa, sejak itu ketakutan, kecemasan, kekhawatiran selalu ada di dalam hidup manusia, menjadi warisan daripada ke dosa Adam dan Hawa. Itu masuk dalam kehidupan manusia. Dan apa yang menyebabkan kekhawatiran pada zaman ini? Kekhawatiran pada zaman ini adalah orang-orang yang selalu memusatkan perhatiannya kepada masalah. Orang-orang yang selalu fokusnya sama masalah itu pasti menjadi khawatir. Ya, kalau punya masalah, kita fokus, kita pikirkan bagaimana menemukan jalan keluar. Tiap pagi, tiap siang, tiap malam sampai hampir tidur, kita pikirkan terus masalah itu. Kita pasti terus-menerus akan menjadi khawatir. Yang setuju katakan amin. Ya. Atau respon kita yang berlebihan. Ya. Ketakutan yang berlebihan. Kekhawatiran itu akan menjadi kecemasan. Kalau sudah menjadi cemas, itu bisa berakibat kepada kesehatan kita. Ya. Mah kita jadi sakit, kepala jadi pusing, jadi mual-mual. Itu yang terjadi kalau kekhawatiran itu tiap kali kita biarkan. Menjadi sebuah kecemasan yang bisa mengganggu metabolisme daripada tubuh kita, saudara. Nah, oleh karena itu, saudara, kita belajar bagaimana siang hari ini Rasul Paulus mengajarkan tentang bagaimana mengatasi kekhawatiran. Tetapi sebelum itu kita melihat apa yang menjadi latar belakang surat Filipi yang ditulis oleh Paulus. Ya, di dalam jemaat Filipi ternyata ada orang-orang yang mendukung pelayanan Paulus itu yang berselisih, ya. Sehingga perselisihan ini menimbulkan perpecahan di antara orang-orang yang sepelayanan dengan Paulus. Kalau kita baca dalam Filipi 1 ayat 15, ya coba boleh ditayangkan Filipi 1 ayat 15. Ada orang yang memberitakan Kristus dengan dengki karena dengki dan perselisihan. Tetapi ada pula yang memberitakannya dengan maksud baik. Jadi Rasul Paulus tuh sadar di dalam pelayanannya itu ada orang-orang yang mendukung pelayanan dia dalam memberitakan Injil. Tapi dalam pemberitaan Injil ada aja orang-orang yang iri terhadap Paulus, ya. Dan justru di dalam orang-orang yang mendukung pelayanannya ada pula perpecahan yang terjadi di dalam pelayanan Paulus. Coba dibuka dalam pasal yang keempat ayat 2 dan 3. Filipi 4, 2 dan 3. Nah, Euodia kunasehati dan Sintike kunasehati supaya sehati sepikir dalam Tuhan. Selanjutnya ayat 3-nya. Bahkan kuminta kepadamu juga Sunsugos temanku yang setia. Ini satu pelayanan dengan Paulus. Tolonglah mereka, karena mereka telah berjuang dengan aku dalam perkabaran Injil bersama-sama dengan Clemens dan kawan-kawanku sekerja yang lain yang nama-namanya tercantum dalam kitab kehidupan. Artinya Paulus tuh punya rekan-rekan pelayanan, tetapi rekan-rekan pelayanan ini berselisih. Ya, mereka itu tidak pernah bisa sehati. Mungkin di antara mereka ada yang iri, ya, mungkin di antara mereka ada yang tidak sepaham. Tetapi intinya bahwa pelayanan Paulus itu memang didukung oleh sahabat-sahabatnya. Tetapi justru sahabat-sahabatnya ini berselisih. Nah, ketika mereka berselisih, tentunya alasan kuat bagi Paulus untuk khawatir. Pelayanannya untuk memberitakan Injil jadi terhambat. Pelayanannya untuk memberitakan Injil jadi terganggu. Kenapa? Fokusnya Paulus kepada membereskan bagaimana rekan-rekan kerjanya tidak kembali berselisih. Nah, saudara terkasih di dalam Tuhan, kalau kita pikir secara logika, ajaran Paulus tentang jangan khawatir tentang apapun,
itu sepertinya mustahil dilakukan. Ya, sebab apa? Sebab Paulus itu seperti memberikan sebuah nasihat kepada kita gini, hei pohon, diam engkau. Ketika angin bertiup, kamu jangan goyang. Itu sesuatu yang mustahil. Atau kapal, kita perintahkan kapal tidak boleh bergoyang ketika ombak itu menerpa. Itu sesuatu yang mustahil, saudara. Ya, bagaimana situasi kehidupan kita ketika kita punya masalah, lalu kita tidak bisa menjadi khawatir. Coba saudara renungkan, ketika saudara punya masalah, masalah itu nggak pernah diundangkan, tiba-tiba saja bisa datang. Waktu masalah kehidupan datang, respon pertama kita tuh apa? Takut, khawatir, cemas, betul nggak? Ya, saya rasa semua kita sepakat deh. Ya, pertama yang kita rasakan, aduh, ini gimana? Aduh, ini bagaimana? Lalu pikiran kita, hati kita mulai khawatir, mulai cemas, dan sebagainya. Saya teringat kepada firman Tuhan, ya, di dalam Markus pasal yang ke-10 tentang orang kaya yang sukar masuk kerajaan Allah. Ya, Yesus berkata demikian, lebih mudah seorang unta melewati lubang jarum daripada seorang kaya masuk ke dalam kerajaan Allah. Murid-muridnya bilang, kalau begitu siapa yang bisa diselamatkan? Ini pun cerita yang sepertinya mustahil. Tapi firman Tuhan berkata apa? Bagi manusia hal itu tidak mungkin, tetapi bukan demikian bagi Allah. Sebab segala sesuatu adalah mungkin bagi Tuhan. Katakan amin. Jadi saudara terkasih di dalam Tuhan, rasa khawatir itu memang ada dalam kehidupan kita, memang ada. Tapi tidak mustahil bahwa kita bisa mengatasi kekhawatiran itu. Katakan amin. Jadi bukan sesuatu yang itu mah mustahil. Orang saya lagi kena masalah kok bisa bilang jangan khawatir. Nah, Rasul Paulus menulis surat Filipi itu dengan tema bersukacita. Ya, bagaimana kita bisa melihat Rasul Paulus bisa bersukacita? Sebab di dalam surat Filipi itu dijelaskan bahwa Paulus itu ada di penjara. Orang di penjara pada saat itu nggak tahu nasibnya. Sewaktu-waktu bisa dihukum mati. Bagaimana bisa bersukacita? Bagaimana bisa tidak khawatir? Paulus punya alasan yang kuat untuk tidak bersukacita dan tidak khawatir. Tapi justru dalam keadaan seperti itulah Rasul Paulus menemukan rahasia. Bagaimana rasa khawatirnya, bagaimana rasa cemasnya itu bisa ditangani. Sehingga Rasul Paulus ingin mengajarkan kepada jemaat di surat Filipi. Dia sendiri punya masalah. Pelayanannya memang berhasil, tapi ada orang-orang yang dengki sama Paulus. Waktu Paulus di penjara, orang-orang yang dengki ini merasa senang. Saingan gua di penjara. Ya, makanya firman Tuhan tadi dikatakan pemberitaan Injil itu bisa dilakukan ya dengan rasa dengki atau rasa tulus hati. Jadi, tapi orang-orang itu merasa senang Paulus itu di penjara. Artinya mereka menilai bahwa saingan saya itu di penjara, seolah-olah menambah beban Paulus. Tapi Paulus berkata, aku tetap bersukacita. Apapun yang terjadi, tetap bersukacita. Karena itu Rasul Paulus lalu menasehati jemaat Filipi. Walaupun dia di dalam keadaan yang juga susah, ya, penuh masalah dan penuh dengan kekhawatiran. Filipi pasal yang keempat ayat 6 berkata, janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga. Jadi segala sesuatu yang kehidupan kita itu berdekatan dengan yang namanya kekhawatiran. Tetapi Rasul Paulus menasihati, jangan hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga. Kalau tentang apapun juga, semua masuk di dalam situ, katakan amin. Ya, apapun yang kita khawatirkan. Tetapi, nah ini rahasia yang Paulus berikan kepada jemaat Filipi dan juga kepada kita. Tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah, dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Nah, siang hari ini akan saya bagikan 3 hal saja yang bisa mengatasi kekhawatiran kita. Sebab kita tidak mungkin lepas dari kekhawatiran. Yang pertama di situ
kata nyatakanlah segala hal keinginanmu kepada Allah. Nah, kadang-kadang waktu kita khawatir, waktu kita ada dalam masalah, orang pertama yang kita ceritakan itu siapa? Atau kepada siapa kita datang pertama kali ketika kita panik, ketika kita dalam masalah, ketika kita mungkin bingung? Siapa pribadi yang pertama kali kita datangi? Itu pertanyaan dijawab sendiri-sendiri. Seringkali kita mungkin pasti mendatangi orang yang paling dekat, ya kan? Tapi Tuhan mengajarkan melalui Paulus, dikatakan nyatakan, boleh ditayangkan Filipi 4 ayat 6. Nah, janganlah hendaklah kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada siapa? Kepada Allah. Nah, Rasul Paulus mengajarkan kita, pertama kali kita mesti datang itu kepada Allah. Mau ngapain? Nyatakan dalam segala hal keinginanmu. Kata nyatakanlah itu artinya menunjukkan atau memberitahukan sebuah pengakuan. Nah, saya kembali kepada cerita Adam dan Hawa yang jatuh di dalam dosa tadi. Waktu mereka jatuh di dalam dosa, mereka sembunyi. Mereka takut akan kehadiran Allah. Kenapa? Mereka merasa punya salah. Tapi lalu Tuhan berkata, Adam, Adam, di manakah engkau? Kita pikir ini aneh ya. Allah kok nggak tahu kalau Adam itu bersembunyi? Nggak mungkin, Allah itu maha tahu. Tapi kenapa Tuhan itu bertanya, Adam, Adam, di manakah engkau? Itu suatu pertanda bahwa Allah tuh ingin supaya kita itu menyatakan diri, mengakui dengan kejujuran kita, keberadaan kita. Itu Allah menghargai itu, saudara. Ketika kita di dalam kekhawatiran, hal yang pertama yang kita mesti datangi adalah Tuhan. Katakan amin. Waktu kita datang kepada Tuhan, dikatakan nyatakan dalam segala hal keinginanmu. Apa yang kita inginkan dalam hati? Kita itu curhat sama Tuhan. Kita itu jujur sama Tuhan apa adanya. Sebab tanpa diakui pun Tuhan tahu. Tapi Tuhan lebih menghargai orang-orang yang mengakui apa yang sedang dialami dan dirasakan. Katakan amin. Sebab firman Tuhan itu mengajarkan begitu. Nyatakan dalam segala hal keinginanmu kepada Allah. Nah, bagaimana kita menyatakan keinginan kita? Di sini disebut dalam doa dan permohonan. Rupanya doa dan permohonan ini dibedakan, saudara. Di dalam banyak ayat pun dibedakan. Ya, kalau kita datang berdoa, ya, di dalam doa itu ada permohonan, di dalam doa itu ada pujian, di dalam doa itu ada nasar, di dalam doa itu ada pengagungan kepada Tuhan, di dalam doa itu ada kata-kata pujian, pengagungan, nasar, pengakuan dosa, dan apapun bisa kita nyatakan di dalam doa itu. Artinya kalau di dalam doa itu lebih global, saudara. Ya, waktu kita datang kepada Tuhan, kita bisa berdoa dengan pujian, kita bisa mengagungkan Tuhan dengan mengangkat tangan, kita bisa mengaku dosa kita bisa bernasar kepada Tuhan. Nyatakan segala hal keinginanmu kepada Allah di dalam doa dan permohonan. Permohonan itu suatu keinginan yang bisa kita nyatakan kepada Tuhan. Apa keinginanmu? Apa permohonanmu? Apa yang menjadi kerinduan hati? Kita bisa ceritakan kepada Tuhan Yesus. Katakan amin. Nah, karena itu saudara terkasih di dalam Tuhan, kita tahu bahwa pernyataan kehidupan kita di hadapan Tuhan itu sebuah kejujuran. Tuhan tahu keadaan kita, tapi Tuhan lebih menghargai waktu kita jujur di hadapan Tuhan apa adanya. Katakan amin. Karena itu saudara terkasih di dalam Tuhan, tanpa kita cerita pun Tuhan tahu keberadaan kita. Tapi kejujuran kita itu sangat dihargai. Nah, contoh di dalam Alkitab yaitu seorang yang bernama Hana. Hana itu ibunya Samuel, ya. Dalam 1 Samuel pasal yang pertama ayat 10. Hana itu datang ke Silo. Silo itu seperti bait Allah, ya, di mana ada tabut Allah di waktu itu, untuk berdoa dan mempersembahkan korban kepada Tuhan
sekaligus Hana memanjatkan permohonan. Jadi ada yang namanya mempersembahkan korban sebagai doa, tetapi juga ada memanjatkan permohonan sambil menangis karena besarnya cemas, besarnya khawatir dalam hidupnya, dan begitu sakit hati, ya, dia mencurahkan seluruh isi hatinya kepada Tuhan, sebab dia memohon supaya dia bisa punya anak. Ya, dia datang ke Silo, ke rumah Tuhan, dia berdoa, mempersembahkan korban, ucapan syukur, tetapi juga sekaligus dia memohonkan doa kepada Tuhan supaya dia bisa punya anak. Lalu dia bernasar, saudara. Hana ini bernasar, Tuhan semesta alam, jika sungguh-sungguh engkau memperhatikan sengsara hambamu ini, tetapi memberikan kepada hambamu ini seorang anak laki-laki, maka aku akan memberikan dia kepada Tuhan untuk seumur hidupnya, dan pisau cukur tidak akan menyentuh kepalanya. Jadi saudara terkasih di dalam Tuhan, yang disebut doa itu adalah di dalam doa ada pujian, ada penyembahan, ada perkataan iman. Ya, aku percaya seperti nyanyian Erik tadi, segala perkara dapat kutangguh di dalam Dia yang memberikan kekuatan kepadaku. Itu sebuah doa. Ya, pernyataan iman kita. Ada pengakuan dosa, ada sebuah nasar, ada di dalamnya permohonan, ada nubuatan, dan juga ada ucapan syukur. Jadi saudara terkasih di dalam Tuhan, waktu kita menyatakan sesuatu di dalam doa, doa itu bukan hanya kita memohon saja, tetapi doa itu menjadi sebuah kebiasaan kehidupan kita di dalam memuji Tuhan, dalam menyembah Tuhan, di dalam mengagungkan Tuhan, di dalam setiap permohonan juga pengakuan dosa. Jadi doa itu luas, saudara, ya, bukan hanya cuman kita datang sama Tuhan cuman minta-minta aja, enggak. Tapi kita melakukan kebiasaan-kebiasaan doa di dalam kehidupan kita, sebab di dalam doa itu ada pujian, ada penyembahan, ada permohonan, ada nasar, ada pengakuan dosa, ada pernyataan iman. Semuanya ada di situ, katakan amin. Nah, karena itu saudara terkasih di dalam Tuhan, ketika kita merasa khawatir, ketika ada ketakutan datang dalam kehidupan kita, kita cuma punya dua pilihan. Yang pertama adalah tetap khawatir, membiarkan kekhawatiran itu menguasai hati dan pikiran kita, dan itu bahayanya adalah nanti kita akan menjadi cemas. Kecemasan itu akan merusak kesehatan kita, sebab kekhawatiran itu tidak akan menambah sehasta pun dari kehidupan kita, tidak menambah selangkah pun umur kita, malah hidup kita akan semakin hancur, saudara. Atau kita memilih jalan keluar dari kekhawatiran. Itu pilihan kita. Karena itu kita belajar dari Rasul Paulus bagaimana kita bisa mengatasi rasa khawatir ketika datang di dalam kehidupan kita. Yang pertama tadi dikatakan, nyatakan dalam segala hal keinginanmu kepada Allah. Hal yang pertama yang kita lakukan, datang kepada Tuhan. Bahkan isi hatimu, berdoa, memuji, menyembah Tuhan, bersyukur, ya. Lakukan juga pengakuan dosa, apa yang pernah kita lakukan di dalam doa itu, sekaligus permohonan, apa yang Anda inginkan, apa yang saya inginkan, apa yang kita semua rindukan. Nyatakan segala hal keinginanmu di dalam doa, permohonan, dan ucapan syukur. Jadi semua itu menjadi sebuah kebiasaan hidup kita. Waktu kita khawatir, kita tidak mau khawatir lagi. Kita datang kepada Allah, nyatakan semuanya kepada Tuhan Yesus. Nah, Martin Luther, seorang reformator, berkata demikian: hati manusia itu bagaikan sepasang batu giling. Jika kamu tidak menaruh sesuatu di antara mereka untuk digiling, mereka akan saling menggiling. Artinya, jika Tuhan tidak ada di dalam hatimu, maka kedua batu itu atau hati itu akan saling bergesekan, sehingga hati itu menjadi hancur.
hati itu menjadi luka, hati itu menjadi tawar, saudara. Tetapi kalau Tuhan ada di antara hatimu, Tuhan ada di dalam hatimu, maka ajaklah Tuhan ke dalamnya. Biarlah Dia tinggal di dalam engkau, maka engkau akan berbuah banyak. Katakan amin. Ya, karena itu perlu Tuhan. Kita perlu Tuhan. Lalu Barnes, seorang komentari Alkitab, juga berkata, kita harus memiliki keyakinan kepada Allah bahwa Allah sanggup melepaskan kita dari segala kekhawatiran. Katakan amin. Ya, dan menjadi bergantung kepadanya agar kita menjadi damai. Tadi lagu tadi pas banget ya, bahwa Allah itu sumber damai. Oke. Nah, saudara terkasih di dalam Tuhan, yang pertama tadi kita menyatakan semua isi hati kita kepada Tuhan. Jadi yang pertama yang harus kita lakukan adalah datang kepada Tuhan. Nyatakan segala hal keinginanmu dalam doa. Jadi tadi saya dijelaskan doa itu apa? Pujian, penyembahan, pengakuan dosa, pengagungan kepada Tuhan, ya kan? Boleh bernasar, tapi kalau bernasar harus ditepati, ya. Pernyataan iman, ucapan syukur, dan sebagainya. Jadi doa menjadi gaya hidup sehari-hari. Katakan amin. Ya, kalau kita sudah jujur sama Tuhan, kita berdoa, nyatakan segala hal keinginanmu kepada Allah, sehingga doa menjadi sebuah gaya hidup. Jadi doa itu tidak menjadi sebuah rutinitas yang harus disuruh, tidak, tetapi menjadi sebuah kebutuhan daripada kehidupan kita. Ya, pagi hari kita berdoa karena kita memang tahu semua anugerah kehidupan ini dari Tuhan, dan kita patut bersyukur. Nah, kalau kita banyak mengkhawatirkan tentang banyak hal, maka kita juga harus banyak berdoa atas kekhawatiran itu. Katakan amin. Kita banyak khawatir. Nah, sebanyak kekhawatiran itulah kita juga harus berdoa. Ya, jadi tadi berdoa itu banyak memuji, menyembah, mengaku dosa, ya kan? Setiap hari kita mengaku dosa, sebab kita tahu bahwa manusia tidak bebas dari dosa, dan semua manusia pasti berdosa. Katakan amin. Ya. Jadi sebanyak kita khawatir, sebanyak itulah kita harus berdoa. Ya, satu lagi, seorang teolog Inggris yang bernama John Gill berkata demikian: segala hal yang terus-menerus kita khawatirkan setiap hari, selama kita masih punya kesempatan untuk berdoa, sampaikan semuanya itu kepada Allah yang bersifat duniawi maupun yang bersifat rohani. Jadi hal-hal dunia pun boleh kita nyatakan kepada Tuhan, sebab kita juga memerlukan hal itu. Jadi kita tidak hanya bilang bahwa sifatnya rohani itu misalnya damai sejahtera, kesehatan, kekuatan. Tetapi apa yang kita butuhkan dalam kehidupan kita, nyatakan semua itu di dalam doa dan permohonan. Lalu yang ketiga, kalau yang pertama tadi kita datang kepada Tuhan, yang kedua kita berdoa, ya, dengan sungguh-sungguh menjadi sebuah gaya hidup kita. Yang ketiga, jangan lupa mengucap syukur. Katakan amin. Ya, ucapan syukur adalah iringan doa yang sangat penting. Hal ini tidak boleh hilang dari ibadah kita dalam doa. Ya, harus muncul dari sukacita yang tulus. Jadi kalau saudara datang ke gereja, persiapkan hati saudara, dan saudara datang dengan ucapan syukur. Hari Minggu itu adalah hari kemenangan, bukan hari untuk ke gereja saja, bukan hanya wajib ke gereja, bukan sebuah rutinitas minggu itu harus ke gereja, tapi hari Minggu adalah hari kemenangan, hari ucapan syukur. Katakan amin. Kita datang dengan segala beban hidup kita, tapi kita tetap bersyukur bahwa kita masih dipelihara sampai hari ini oleh Tuhan. Katakan amin. Makanya saya bersyukur ketika tadi jiwa-jiwa datang, saudara-saudara datang ke tempat ini. Saya bersyukur, Tuhan terima kasih ya. Orang-orang ini betul-betul orang-orang yang komitmen, datang ke gereja dengan berbagai masalah apapun. Waktu sampai di sini
pujian penyembahan dinaikkan, ada sukacita, hati kita terhibur, jiwa kita terhidup, dan Tuhan pasti memberkati kita. Makanya saudara berdoa, bangku-bangku ini jangan kosong lagi. Tadi visinya 5.000 ya. Wah, 5.000 tiap minggu tambah 5.000, Bapak mesti pindah. Ya, nggak muat lagi saudara. Nah, oleh karena itu kita belajar pagi hari ini ya. Nah, kita melihat dalam Filipi 4 ayat 7. Filipi 4 ayat 7. Boleh ditayangkan. Kalau kita merasa khawatir, kita datang sama Tuhan. Kita curahkan isi hati kita di dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Maka ayat 7 ini berkata, kita baca sama-sama 2, 3. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Katakan amin. Jangan ditutup dulu. Damai sejahtera Allah. Tadi kita sudah nyanyi, damai sejahtera Allah itu, Allah adalah sumber damai. Setiap kita ke gereja pasti dikasih selamat shalom. Shalom itu damai sejahtera, saudara. Jadi setiap kita datang ke sini ada damai sejahtera Allah turun atas kita. Katakan amin. Ya, waktu kita bilang shalom, itu berarti damai sejahtera Allah turun atasmu. Itu damai sejahtera. Kita akan beroleh damai sejahtera. Damai sejahtera yang seperti apa? Yang melampaui segala akal. Artinya nggak pernah dipikir, saudara. Itu melampaui segala akal itu mujizat. Orang di tengah-tengah kekhawatiran, di tengah-tengah ketakutan, kok bisa damai sejahtera? Itu kan tidak masuk akal ya. Nah, saudara, saya mau kasih tahu sebuah pemahaman. Waktu kita berdoa, memang setiap doa itu belum tentu dikabulkan, betul ya? Apa yang menjadi keinginan kita, harapan kita, saya pun ada pergumulan, ya, sampai sekarang belum dijawab sama Tuhan. Pasti saudara pun mengalami, setiap doa itu belum tentu dikabulkan. Tapi yang kita minta adalah bukan hanya jawaban doa, saudara. Ini damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal. Artinya gini, damai sejahtera itu tetap ada walaupun doa belum dijawab, walaupun doa itu belum terkabul, tapi tetap ada damai sejahtera. Berikan tepuk tangan buat Tuhan. Amin. Sebab damai sejahtera itu akan apa? Akan memelihara hati. Hati itu sumber kehidupan. Hati itu sumber dari segalanya dalam kehidupan kita. Ya, waktu kita mungkin kesel, ada damai sejahtera yang menutupi. Waktu kita mau marah, kecewa sama Tuhan, ada damai sejahtera yang menutupi. Ya, bukan hanya hati, tapi pikiran. Karena pikiran kita adalah peperangan yang besar. Ya, kita bisa berpikir negatif, kita bisa berpikir yang macam-macam, yang buruk. Di dalam ayat selanjutnya, itu di dalam Filipi 4 ayat 8, coba dibuka. Jadi akhirnya saudara-saudara, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, pikirkanlah semuanya itu. Jadi kadang-kadang pikiran kita tuh melayang-layang di luar ini. Tapi waktu damai sejahtera Allah itu memelihara hati dan pikiranmu, maka akhirnya semua yang baik itu ada dalam hidup kita. Katakan amin. Oleh karena itu saudara terkasih di dalam Tuhan, Rasul Paulus memang rindu untuk mengajar jemaat di Filipi. Walaupun dia sendiri dalam keadaan susah, di dalam penjara, nasibnya nggak tahu. Sementara pelayanan-pelayanan yang mendukung dia, orang-orang yang mendukung dia itu berselisih. Ya, mereka tuh tidak mau sehati. Secara manusia tuh Rasul Paulus susah, saudara. Tapi dia tahu bahwa dia punya Allah yang hidup. Dia datang sama Tuhan, dia mencurahkan isi hatinya di dalam doa dan permohonan, dan dia tetap bersyukur, saudara. Karena itu dia merasakan ada sukacita, ada damai sejahtera yang memelihara hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus. Nah, saudara terkasih di dalam Tuhan, kata memelihara itu diartikan sebagai penjaga. Ya, penjaga yang melindungi,
agar damai sejahtera itu tetap ada dalam kehidupan kita. Kita punya uang banyak juga, kalau nggak punya damai sejahtera apa artinya, betul nggak? Ya, tapi kalau kita punya harta yang cukup, semua serba cukup, ya tidak berkelebihan, tapi penuh damai sejahtera, hidup sederhana tapi penuh damai sejahtera, saya percaya itu lebih dari segalanya, katakan amin. Ya, oleh karena itu saudara terkasih di dalam Tuhan, Rasul Paulus menasihatkan kita bahwa kita harus tetap menjaga damai sejahtera supaya kedamaian dalam hati kita itu tetap ada. 3 hal yang saya berikan. Pertama, datang kepada Tuhan, ya. Yang kedua, tetap berdoa. Yang ketiga, mengucap syukur. Saya yakin dan percaya sebab firman Tuhan ini ya dan amin. Akhirnya saudara-saudara, semua yang baik, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang manis dan sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, pikirkanlah semuanya itu. Katakan amin. Mari kita bangkit berdiri. Kita akan nyanyi satu lagu, satu-satunya yang kuandalkan. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya, Engkau sumber kekuatan, sumber pengharapan, sumber kedamaian. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya, Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku. Lagi katakan satu-satunya. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya, Engkau sumber kekuatan, sumber pengharapan, sumber kedamaian. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya, Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku. Siang hari ini, kalau masih ada di antara kita yang terus-menerus dihantui oleh rasa khawatir dan ketakutan bahkan kecemasan, pagi ini firman Tuhan mengajarkan kepada kita, datanglah kepada Tuhan, nyatakan segala isi hatimu. Tuhan menunggu curahan isi hatimu dengan kejujuran. Apapun yang engkau rasakan, engkau mungkin pahit, engkau mungkin kecewa sama Tuhan, engkau mungkin menanti-nantikan janji Tuhan yang tidak kunjung datang. Engkau nyatakan kepada Tuhan seluruh isi hatimu di dalam doa, di dalam permohonan, dan dengan ucapan syukur. Karena ucapan syukur adalah sebuah pengagungan kepada Tuhan, sebuah pengakuan bahwa hidup kita sangat-sangat mengandalkan Tuhan. Siang hari ini saya berdoa supaya setiap hati yang pahit, yang kecewa, yang marah dengan Tuhan saat ini diobati oleh damai sejahtera Tuhan. Aku berdoa damai sejahtera Tuhan turun atas kehidupanmu, akan memelihara hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus. Sebab ketika damai sejahtera Tuhan itu datang, shalom itu datang, maka Yesus hadir di dalam hatimu.
memelihara hatimu, sehingga apapun yang kau sedang rasakan, biarlah penuh dengan damai sejahtera, penuh dengan damai sejahtera. Terima kasih Tuhan Yesus, Engkau satu-satunya yang kami andalkan. Tanpa Engkau kami tidak bisa berbuat apa-apa. Engkau sumber damai sejahtera, Engkau menopang kehidupan kami. Segala perkara dapat kami tanggung di dalam Engkau yang memberikan kekuatan kepada kami. Di dalam nama Yesus, Tuhan materaikan firman-Mu ini. Haleluya. Amin. Kedalam firman Tuhan, dari dulu kita belajar satu lagu baru. Kita tetap berdiri Bapak Ibu. Mungkin udah pernah dengar, tapi saya itu karena ini masih berhubungan dengan firman yang sudah disampaikan oleh pastor kita. Mari kita angkat pujian ini, beres kabeh. hari-hari memang kita bicarakan sukacita selalu, ya, tetap bersyukur apapun yang terjadi, tetap Tuhan pegang kendali. Ya, ada lagu begini gini, sudahkah kau miliki damai di hatimu, kau miliki damai di hatimu, sudahkah kau miliki sukacita di hidupmu.
makanya tadi Pak Albertus katakan, ayo hari-hari ini kita nggak kebal sama masalah. Masalah silih berganti datang. Masalah nggak usah diundang, dia udah ketok pintu sendiri. Tapi kita punya Yesus. Masalah boleh datang, tapi kita percaya Yesus jalan keluar. Yesus sanggup tolong hidup kita. Yesus pasti tolong hidup kita. Sebab itu ayo hari-hari ini kalau kita jadikan Yesus sebagai Raja, kita berdoa, kita memohon sama Tuhan, percaya Tuhan dengar doa kita. Ya, walaupun Tuhan belum jawab doa kita, percaya Dia pasti berikan sesuatu yang terbaik. Ya, hari-hari ini ayo kita mau menjadi pribadi-pribadi yang tetap bersyukur, tetap bersuka cita. Ya, tadi Pak Alto juga katakan sama khotbah minggu lalu waktu Paulus di penjara, ya, dia tetap berkata begini, bersuka citalah. Sekali lagi aku katakan, bersuka citalah. Ya, jarang ada ayat yang sampai 2 kali berkata seperti itu. Ya, itu artinya penekanan. Ya, itu artinya kudu. Nah, bahasanya ya harus. Jadi bersuka cita itu bukannya saran, tapi bersuka cita itu harus ada buat setiap kita anak-anak Tuhan. Kenapa? Karena kita punya Tuhan yang luar biasa. Ku tetap percaya, ku tetap menyembah. Kalau orang lain kau tolong, ku ditolong juga. Ku tetap percaya, ku tetap menyembah. Kalau orang lain kau tolong, ku ditolong juga. Dapat gak? Teman-teman kita, orang-orang yang percaya, dijawab doanya sama Tuhan, kita juga pasti tolong Tuhan. Kita juga pasti jawab sama Tuhan. Bagian kita tetap bersuka cita, tetap mengucap syukur. Karena seringkali kemarin kita bahas juga di guru, ya, waktu minggu lalu saya sampaikan, seringkali kita berdoa, bagus. Seringkali kita beriman, bagus. Tetapi kalau kita nggak siapkan sesuatu yang Tuhan sedang berikan buat kita, damai, sejahtera, sukacita, kita tetap mengucap syukur, mujizat nggak akan pernah terjadi buat hidup kita, saudara. Ya, artinya begini, selain kita berdoa, selain kita beriman, kita juga harus persiapkan hati kita, hidup kita untuk menerima sesuatu yang besar yang Tuhan berikan buat setiap daripada kita. Yaitu apa? Hidupi dengan sukacita, mengucap syukur senantiasa, percaya masalah apapun yang boleh ada, kita tetap Tuhan tetap pegang kendali atas setiap kehidupan kita. Jangan pernah takut, jangan pernah khawatir. Ya, Tuhan pasti tolong setiap kita. Haleluya, haleluya. Tak bisa. Yesus
tahu hidup kami di tangan Tuhan. Hidup kami ada di tangan kendali Tuhan. Oleh sebab itu, nggak ada yang kami takutkan, nggak ada yang kami khawatirkan. Karena kami tahu Tuhan, Engkau Allah yang berperkara atas setiap kehidupan kami, Bapa. Bagian kami tetap mengucap syukur. Bagian kami berdoa dengan permohonan dan ucapan syukur Tuhan. Bagian kami tetap bersuka cita Tuhan. Karena kami tahu pertolongan tangan Tuhan tidak pernah terlambat buat hidup kami Tuhan. Tuhan terus bawa kami Tuhan ke dalam pengalaman rohani lebih lagi Tuhan. Berjalan bersama dengan Tuhan. Kami tidak mengenal Tuhan kata orang, tapi kami mengenal Tuhan karena kami berjumpa langsung dengan Tuhan. Karena kami melihat sendiri kuasa Tuhan nyata buat hidup kami Tuhan. Kami nggak mau dengar mujizat kata orang, tapi kami mau mengalami mujizat pertolongan tangan Tuhan yang nyata buat setiap kehidupan kami Tuhan Yesus. Tuhan bawa kami terus ke dalam dimensi yang lebih dalam lagi Tuhan, untuk kami mengalami pengalaman pribadi, perjumpaan dengan Tuhan buat setiap masalah buat setiap kehidupan kami. Karena kami nggak menyembah Allah yang mati, kami nggak menyembah patung, tapi kami menyembah Allah yang hidup, Allah yang menuntun kami, Allah yang berjuang bersama dengan kami, Allah yang terus memberikan kami petunjuk demi petunjuk dalam setiap kehidupan ini Bapa. Terima kasih Tuhan buat hari ini Tuhan. Hati kami biar terus hati yang percaya, hati kami hati yang tetap bersuka cita. Keadaan boleh nggak baik, tapi kami tetap bersuka cita karena kami percaya di balik sukacita kami, di balik ucapan syukur kami mendatangkan kuasa Tuhan buat setiap kehidupan kami. Terima kasih Bapak buat hamba-Mu Pak Albertus yang sudah hadir di tempat ini. Satu konfirmasi buat kami bahwa hari-hari Engkau mengajar kami untuk kami tetap bersuka cita, untuk kami tetap mengucap syukur, untuk kami tetap percaya sama Tuhan. Terima kasih Tuhan berkati hamba-Mu Pak Albertus Tuhan. Oh Bapak Syana dalam pelayanan, oh Bapak Syana buat keluarganya, buat istrinya Tuhan dan anaknya Tuhan. Kau pelihara keluarga ini Tuhan. Kami percaya Kau tidak pernah meninggalkan orang-orang yang tetap percaya dan berharap sama Tuhan. Tuhan boleh terjadi buat hamba-Mu ini Tuhan, Pak Tuhan. Engkau memenuhi setiap keperluannya Tuhan. Kau mencukupi bahkan berlimpah-limpah buat setiap kehidupannya Bapa. Tuhan Kau campurkan, Kau pelihara keluarga ini. Jauhkan daripada setiap serangan iblis, setiap penyakit apapun bentuknya kami tolak patahkan di dalamnya ini Tuhan. Biar damai sejahtera Allah, sukacita Allah yang melampaui segala akal pikiran itu tercurah buat keluarga ini Bapa, buat hamba-Mu ini Bapa. Terima kasih Tuhan memberikan setiap kebenaran firman Tuhan hari ini Tuhan. Kami boleh menangkap satu spirit yang sama untuk kami tetap bersuka cita Tuhan. Sepulang kami di tempat ini, kami jaga hati kami pelihara hati kami sampai besok aktivitas kami di tempat kerja kami, di lingkungan kami, dimanapun kami berada. Kami ini satu pribadi yang bersuka cita, kami ini satu pribadi yang mengucap syukur. Walaupun masalah kami belum selesai, walaupun bahkan kami belum tahu jawabannya, tapi kami tetap bersuka cita, kami tetap mengucap syukur karena Engkau Allah yang dahsyat buat hidup kami. Terima kasih Tuhan. Kalau sebentar kami akan berpisah, sertai kami tibakan di tempat tujuan kami masing-masing dengan tidak kurang saudara apapun Tuhan, dan kami siap untuk memberikan apa yang menjadi bagian kami. Mari kita angkat handok kita. Oh Rabasyakanda ya Rabasyakanda ya Rabba ya Rabba ya Rabasyakanda ya Rabba. Tuhan, kami angkat persembahan kami memberikan buat persembahan pada siang hari ini Tuhan. Kau sucikan, kuduskan, layakan persembahan ini untuk dipakai bagi kerajaan Tuhan Yesus. Tuhan, kami percaya Tuhan pada saat kami menanggung dengan pengertian yang benar, pada saat kami menanggung dengan sukacita, kami akan menuai berlipat-lipat kali ganda. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Kami akan pulang, kami siap terima berkat yang daripada Tuhan. Mari kita angkat kedua tangan kita. Oh Rabasyakanda ya Rabba ya Rabba ya Rabasyakanda ya Rabba ya Rabasyakanda ya Rabba ya Rabasyakanda. Kekasih-kekasih Allah pulang. Terima berkat, kasih sukacita, damai sejahtera di dalam anak Tuhan, kasih dari Yesus Kristus Tuhan dan saudara yang manis Roh Kudus menyertakan mulai hari ini sampai kita dari Yesus Tuhan dan menjadi dapat yang berkat, bahkan sampai selama-lamanya. Kita percaya dan berkat sama-sama, katakan amin. Yang dibaptis jangan pulang, tunggu di tempat ini ya. Hari ini ada baptisan, yang dibaptis tunggu di tempat ini.